Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Kita hidup dalam suasana di negara di mana negara kita menghasilkan kebanyakan adalah agraria, yaitu sesuatu yang tumbuh dari tanah, bukan industri, bukan negara yang lain yang lebih canggih. Karena kita hidup dengan negara yang bersifat agraria ini, di mana selalu menonjolkan pertama adalah suatu hal yang menyuburkan dengan hasil panennya, maka ini tidak lepas dari kenikmatan yang Allah, nikmat alamah yang Allah berikan kepada kita. Otomatis kita selalu tidak bisa lepas dari ketergantungan kita dengan suasana, dengan musim, di mana permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar apa? Agar kita diberikan cukup air. Agar apa? Agar kita diberikan cukup pangan. Agar apa? Agar kita diberikan kecukupan yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Inilah merupakan suatu bentuk nikmat alamah yang mana agar kita berjuang tidak lepas atau tidak kekurangan dari pangan yang kita punya. Segala hasil pangan yang ada di Indonesia ini senantiasa berlimpah buat kita semua, buat masyarakat kita semua, sehingga apa? Tumbuhlah suatu kedamaian, kemakmuran yang luar biasa. Kita selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika kita mohon berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Meskipun kadang-kadang kita memohon pada Allah, punya firasat seudon pada Allah, yaitu apa? Doa kita enggak dikabulkan oleh Allah. Inilah seudon kita kepada Allah. Padahal doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita aja. Rasulullah sendiri dalam suatu riwayat, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tinggi kemudian turun ke bawah, yaitu dia melewati Masjid Bani Umayyah. Ketika melewati Masjid Bani Umayyah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat 2 rakaat. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sholat 2 rakaat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat kemudian mohon lama sekali dengan doa. Ternyata setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai sahabatku Sa'ad bin Abi Waqqas, ketahuilah bahwa hari ini aku memohon mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 permintaan, tetapi 1 yang ditolak. Artinya apa di sini? Ternyata Rasulullah pun pernah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya pada Rasulullah, "Apa itu ya Rasulullah doa yang ditolak itu?" Pertama, aku memohon pada Allah agar Allah tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan. Allah kabulkan. Jadi Rasulullah SAW pernah memohon pada Allah agar umatnya tidak kekurangan pangan. Termasuk kita yang hidup di sini dengan hijaunya segala sesuatu yang ada, hijaunya padi-padian yang ada,
ini merupakan bentuk terkabulnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya tidak kekurangan pangan apapun. Ini yang Rasulullah minta pada Allah. Yang pertama, memohon agar umatnya tidak ditenggelamkan atau dibinasakan dengan suatu hal, yaitu kekurangan pangan. Itu yang pertama, Allah kabulkan. Yang kedua, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar umatnya tidak ditenggelamkan. Di sini ditenggelamkan dalam arti apa? Tidak ditenggelamkan dalam segala hal yang berbau maksiat, tidak ditenggelamkan dengan lupa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditenggelamkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia semata, tidak ditenggelamkan dalam kemewahan harta yang ada di dunia sehingga lupa akhirat meskipun ini banyak. Ini yang kedua, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar tidak menimpakan permusuhan di antara umatku. Ini yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah memohon pada Allah agar tidak menimpakan permusuhan di antara umatnya. Ini yang ditolak. Sehingga sekarang terjadilah suatu hal permusuhan antara Islam dengan Islam. Satu paham gak jelas, sudah ribut sendirinya. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sekarang perbedaan sedikit, hanya karena dalil, hanya karena suatu salah persepsi, hanya karena salah penyampaian, sudah menjadi perdebatan. Diungkit-ungkit, didebatkan, ujung-ujungnya adalah rasionalisme. Ujung-ujungnya adalah radialisme. Artinya apa? Mereka-mereka yang sok pinter, tapi bukan pinter, tapi keminter. Yang sok ngerti, bukan ngerti, tapi sok ngerti. Ini mereka berolah, mencari segala sesuatu dengan permusuhan satu di antara satu, mengadu domba satu di antara satu, sehingga timbullah apa? Ajakan-ajakan iblis. Artinya apa? Iblis langsung masuk dalam area struktur yang ada di situ. Struktur kehancuran yang ada di situ akhirnya iblis ciptakan dengan permusuhan antara muslim dengan muslim. Dengan suatu radikal yang sudah ada, kemudian timbul suatu hal di mana antara golongan satu dan golongan yang lain saling membenci, memutuskan tali silaturahim, memutuskan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang terjadi? Ibadah kita sia-sia di mata Allah karena kebencian, karena memutuskan tali silaturahim. Sesama muslim kita memusuhi, mengomongkan, memfitnah, menghibah hanya karena salah persepsi, hanya karena perbedaan pandangan. Lebih-lebih mendekati sekarang ini, hati-hati, jangan sampai kita terbius dengan segala struktur yang berbau politisasi, segala sesuatu yang berbau politik. Jangan sampai menghantui atau mendatangi hati kita, di mana hati kita untuk beriman kepada Allah. Politik boleh, silahkan, tetapi agama adalah agama. Agama urusan kita hablum minallah, politik adalah urusan hablum minannas. Maka dari itu, hindari segala suatu permusuhan hanya karena salah persepsi, hanya karena kita beda pandangan, hanya karena kita beda segala sesuatu yang tidak sama. Maka dari itu, jadikanlah mulai dari sekarang untuk kita waspada. Apapun bentuknya, ketika tiga doa ini satu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa langsung dari baginda Rasulullah SAW, hanya satu yang ditolak, yaitu apa? Permusuhan. Satu, sekarang umatnya tidak ditenggelamkan, dikabulkan oleh Allah. Satu, sekarang umatnya tidak kurang pangan, dikabulkan oleh Allah. Tetapi permusuhan Allah tolak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini merupakan suatu bentuk di mana mari kita sama-sama menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah yang beriman. Hamba Allah senantiasa menangis di hadapan Allah. Menangis karena apa? Menangis karena dosa-dosa kita. Janganlah sampai kita mengoreksi kejelekan orang lain. Koreksi diri kita sendiri itu lebih afdal, lebih baik daripada mengoreksi orang lain. Suatu hal yang iblis ajarkan, iblis rasukan pada diri kita, agar apa? Agar kita punya jiwa memfitnah.
Ini hindari. Iman kita al-imanu atu'minu billahi, jadikanlah bersih. Bagaimana rezeki mengalir kepada kita sementara hati kita enggak bersih, sementara kita tidak menjadi hamba Allah yang tawakallah. Padahal sudah disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa hambaku yang bertawakal kepadaku, akan aku cukupi kebutuhannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah, ahli ibadah. Segala sesuatu yang kita mohon kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dikabulkan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan sholawat agar kita jadikan sebagai hamba Allah yang selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi ayo, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga bermanfaat. Kita jadikan sebagai hamba Allah yang ahli ibadah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.